Lukas 10, ya Lukas 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, ya, Tuhan suruh kita berdoa karena tuayan itu banyak, supaya kita semua yang ada di tempat ini, yang pertama kita mengalami Tuhan, yang kedua kita mengalami kuasa Tuhan, dan Tuhan akan memakai setiap kita menjadi pekerja-pekerjanya Dia untuk memberitakan Injil. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang dikerjakan itu adalah ini saudara, ayatnya yang ketiga, 23. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat yang ke-6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salahmu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Ya, ini di dalam pemberitaan Injil yang saudara Tuhan, ayatnya yang ke-10, 23. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah. Ayat 11. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ya kan? Ini tugas seorang murid. Kemudian ayat yang ke-16, 23. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Siapa yang menolak saudara? Dia menolak Yesus. Siapa yang menolak kami? Dia menolak Yesus. Ya, saudara yang terkasih, di dalam pelayanan itu adalah mengalahkan setan. Pelayan itu bukan khotbah, kita jadi pelayan musik, sinar, song leader, asar. Murid Yesus itu bukan itu sayang. Murid Yesus itu bekerja untuk kerajaan Allah, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Musuh-musuh setan. Makanya kan harus jadi jemaat yang taat setia, berdoa, baru jadi pelayan. Pelayan itu bukan keberkataan, pengabdian kepada Yesus Kristus. Tidak ada kebanggaan dalam pelayanan. Yang dibanggakan itu adalah salib, Injil salib. Dengan salib itu kita bisa menyeberang nanti sampai ke surga. Jalannya jalan salib, ya. Jangan bersukacita kalau setan itu tuh. Wah, bukan itu kebanggaan kata Yesus, ya. Coba ayat yang ke-20, 23. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nama saya sudah terdaftar di surga. Pastikan nama saudara terdaftar di surga. Kenapa nama mereka didaftarkan Tuhan Yesus di surga? Kenapa nama-nama mereka didaftarkan Tuhan Yesus di surga sayang? Karena mereka jadi followernya Yesus Kristus yang tetap setia. Yang kedua, mereka jadi disciple-nya Tuhan Yesus Kristus yang setia, dan mereka mengerjakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk diutus oleh Tuhan dalam hal pemberitaan Injil, mengajar, melayani, dan bersama-sama mensupport pelayanan Tuhan Yesus Kristus dan tetap taat dan setia mengerjakannya. Jadi nama-nama murid itulah sayang yang dicatat sebagai daftar nama-nama yang ada di dalam buku kehidupan, daftar nama yang ada di kerajaan surga. Jika kau tetap teguh berpegang kepada Injil, Injil itulah yang menyelamatkanmu. Kalau kita sudah setia 30 tahun, itu baru 3 menit di hadapan Tuhan. Saya sudah setia tuh jadi hamba benar dan setia selama 50 tahun. 5 menitnya itu saya sedikit itu.
Ya, waktu manusia, waktu yang sebenarnya nanti dialamatkan. Jadi pastikan nama kita terdaftar dalam buku kerajaan surga. Kenapa nama mereka didaftarkan? Saudara baca lagi Lukas 10, ya. Dan mereka menjadi pelaku firman. Nah, itu saudara yang dikasih. Mereka itu orang kaya, pengusaha, orang biasa semuanya yang mau jadi murid Yesus. Ini yang penting, nama kita. Saya miskin, tanda gak masalah. Orang miskin, janda miskin, ibu janda miskin, karena memang benar-benar miskin. Kalau dibilang miskin sama Tuhan Yesus, tapi persembahannya itu Yesus bilang sama murid-muridnya, emang guru, persembahan dia yang lebih besar daripada persembahan orang kaya. Tuhan Yesus kan tidak mata duitan, uang itu kan untuk gereja. Persembahan janda miskin itu lebih besar dari persembahan orang kaya. Karena janda tua ini dia memang miskin, mungkin hanya punya satu kamar kos. Saya pernah ke rumah murid saya, hanya satu kamar kos, kursi satu pun tidak ada, lantainya dari ya, tidak ada satu meja pun, tidak ada satu kipas pun, kursi satu pun tidak ada. Yang ada situ hanya kelapa-kelapa pisang-pisang. Memang miskin. Di mata jasmani saya miskin, tapi kalau yang Yesus bilang dia memang miskin. Dia mempersembahkan persembahan dari apa yang dia punya, melebihi dari apa yang dia butuhkan. Itu persembahan yang besar di mata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menghargai, menilai semua yang kecil, ya. Jadi berbahagia. Jadi jangan banggakan apapun di dunia ini, tidak dibawa saya. Banggalah dengan salib Yesus, dengan Injil yang sudah menyelamatkan kita, dan nama kita harus terdaftar sayangnya. Ya, kalau tidak terdaftar nanti, ya, bukan malaikat Tuhan yang jemput. Kalau saudara ikutin preaching saya dari awal, siapapun saudara percaya terima sudah bertobat, hari ini Tuhan Yesus selamatkan saudara. Dan yang Tuhan mau saudara, yang pertama mengalami Tuhan, yang kedua mengalami kuasa Tuhan. Ya, karena banyak ya, nanti keluar satu kali aja orang meninggal, ya kami ketemu dengan mantan pelayan Tuhan. Ketika dia mengangkat tubuh Bapak Gembalanya yang nanti gitu ya. Jadi dia katakan, aku mau kembali lah ke sini Bapak Gembala. Ya kami sudah kembali. Aku di sini dulu dengan tim kami mencari jiwa. Berarti dia dulu pelaku firman Tuhan Lukas 10. Bagus, pekerja-pekerja yang Tuhan butuhkan untuk mencari jiwa. Itu tugasmu, beritakan Injil, mengajar. Ya, saudara-saudara Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan jadi penatua, jadi apa di gereja, bukan. Pelayanan ini Lukas 10, cari jiwa. Ya, kalau doa kami saudara, yang pertama saudara mengalami Tuhan satu, yang kedua saudara mengalami kuasa Tuhan. Ada orang-orang di YouTube itu dia khotbah sendiri loh, di YouTube dia khotbah sendiri. Yang pertama dia sudah mengalami Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, dia preaching sendiri di YouTube, dia bersaksi sendiri, dia ngajar sendiri online. Kalau di sini ada 40, 30, saudara semuanya jadi kayak gitu. Wah, saya senang banget. Saya senang banget. Saudara memberitakan kebenaran online ataupun offline. Kita kembali lagi ayat yang terakhir, jerih lelah yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus, ya sudah pasti ya, nama saudara tercatat di dalam buku kehidupan itu yang perlu kita jaga. Kita kembali lagi ke tadi 1 Korintus itu ya, upah ya saudara, semuanya itu ada upahnya. Saudara, semua yang saudara kerjakan untuk Tuhan itu, dari hal yang terkecil semuanya ada upahnya untuk rumahmu, kaprikmu, kerajaanmu. 1 Korintus 15 ya.